Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu ya di video mata kuliah Matematika Teknik ya. Dan meneruskan pertemuan kita yang kemarin, yaitu adalah kita kemarin sudah membahas tentang persamaan diferensial biasa orde 1 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke persamaan diferensial biasa orde 2 ya, orde 2. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau kemarin kita PDB orde 1 itu, ya, contoh soalnya misalnya Y aksen sama dengan 2 sin X plus log X gitu ya. Atau misalnya Y aksen min 2XY sama dengan E pangkat X, seperti itu. Nah, pada PDB orde 2 ini artinya orde tertinggi pada persamaan yang diberikan adalah orde 2. Jadi kita lihat di sini bentuk umumnya ini ya paling tinggi, Y double aksen. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini, Y double aksen tambah P, Y aksen tambah QY sama dengan RX ya. Di mana si P dan Q ini adalah konstanta. Ya, konstanta, dan untuk memperoleh solusi umumnya harus dicari dulu solusi homogen. Ya, solusi homogen yaitu solusi umum dari persamaan diferensial dengan memisalkan si Rx-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, jadi solusi homogen itu adalah ketika si Rx-nya sama dengan 0 ya, tolong diingat. Nah, oke. Secara umum kita misalnya solusi umum dari PD gitu ya. Dari Y double aksen tambah P aksen tambah Q sama dengan Rx adalah Y sama dengan C1E pangkat lambda 1X tambah C2E pangkat lambda 2X. Di mana lambda 1 dan lambda 2 diperoleh dari persamaan karakteristik, yaitu lambda kuadrat tambah P lambda tambah Q ya. P Q di sini adalah nilai ini tadi ya, atau koefisien di depan Y aksen dan Q di depan Y. Tapi ingat, persamaan umum ini harus dibuat dulu bahwa koefisien depan Y double aksennya ada 1. Ya, jadi ketika dia belum 1, kita rubah dulu supaya jadi 1 ya. Nah, jadi ketika itu ada 3 kemungkinan nilai lambda ya yang kita peroleh dari persamaan karakteristik ini. Ya, karena ini persamaan kuadrat ya, kalian bisa tahu bahwa lambdanya itu ada 3 kemungkinan. Ya, sama ini dengan persamaan kuadrat yang kita pelajari ya terdahulu. Jadi yang pertama adalah real. Dia lambdanya itu real dan berbeda. Jadi ada 2 lambdanya, artinya lambda 1 tidak sama dengan lambda 2. Dia real dan berbeda. Yang kedua adalah real dan hanya 1, artinya dia akar kembar atau lambda 1 sama dengan lambda 2 ya. Dan yang ketiga adalah dia memuat bilangan imajiner ya, I. Seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah dapat lambdanya gitu, apakah dia berbeda atau dia kembar atau dia hanya dia adalah memuat bilangan imajiner gitu, maka kita bisa memperoleh solusi dari PDB orde 2 itu seperti ini. Tadi kan kita sudah dapat ya, ini solusi umumnya. Nah, ketika kita sudah dapat nilai lambdanya, ya kita tinggal masukkan kalau misalnya dia lambda 1 dan lambda 2-nya berbeda, solusi umumnya adalah bentuknya seperti ini, C1 E pangkat lambda 1X tambah C2 E pangkat lambda 2X. Ini lambda 1 dan lambda 2-nya berbeda. Yang kedua adalah real dan hanya 1 lambda. Nah, kalau misalnya bentuknya hanya 1 lambdanya, jadi kita nulisnya di sini C1 E pangkat lambda X tambah C2. Nah, bisa dilihat di sini dikalikan dengan X E pangkat lambda X. Karena kalau misalnya tidak ditambahkan X, ini sama berarti ya. Jadi ditambahkan X. Dan yang ketiga, ketika si lambda itu memuat imajiner atau kita peroleh lambdanya adalah sebuah nilai alfa tambah beta I atau kurang beta I, maka solusi umumnya adalah E pangkat lambda X kali C1 cos beta X tambah C2 sin beta X. Ya, itu. Nah, itu adalah solusi homogen. Ya. Solusi homogen adalah ketika Rx-nya sama dengan 0. Baik, nah ini biar lebih paham lagi kita lihat contoh soalnya.
saya punya persamaan diferensial biasa Y double aksen tambah 3Y aksen min 4 sama dengan 0. Nah, ini sudah ditentukan bahwa di sini Rx-nya itu adalah 0 ya, dan P-nya adalah berapa nih P-nya? Ini ya, P-nya itu adalah 3 dan Q-nya itu adalah min 4 ya. Q-nya adalah min 4 dan di sini juga diberikan nilai awal yaitu Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 11 untuk menentukan solusi khususnya. Kalau misalnya ini tidak diberikan, artinya kita hanya memiliki solusi umum ya. Seperti itu. Nah, tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk menjawab persoalan di atas, yaitu adalah menentukan persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik tadi, ya, rumus umumnya apa? Lambda kuadrat plus P lambda plus Q sama dengan 0. Jadi, kita tinggal substitusi nilai 3 dan 4 ke dalam persamaan ini. Sehingga persamaan karakteristiknya menjadi ini. Lambda kuadrat tambah 3 lambda min 4 sama dengan 0. Dari sini kita bisa mencari nilai lambdanya atau akar-akarnya. Ini mudah ya, kita bisa faktorkan ya. Bahwa ini adalah lambda plus 4 kali lambda min 1 ya, kalau difaktorkan. Sehingga kita bisa peroleh lambdanya itu adalah min 4, yang dari sini kita peroleh lambdanya adalah 1. Ya, ini boleh dikasih nama lambda 1, lambda 2, atau kebalik juga nggak apa-apa. Misalnya lambda 2-nya adalah min 4, lambda 1-nya adalah 1, itu juga nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Nah, jadi kita sudah peroleh nilainya seperti ini. Lalu solusi umumnya tadi tinggal masukkan saja rumusnya Y sama dengan C1E pangkat lambda 1X. Ya, bisa masukkan 1 di sini. Ya, tambah C2E pangkat min 4X. Ini solusi umumnya. Kenapa disebut solusi umum? Dia karena masih mengandung C1 dan C2. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah solusi khusus ya. Kita harus melakukan substitusi dari Y0 dan Y aksen 0 ya. Jadi kalau misalnya Y0-nya 1, Y aksen 0-nya 11 ya, kita bisa peroleh ya, kita masukkan nilainya ke dalam ini. Jadi kan ini kita punya solusi ya, saya tulis lagi ya biar kalian nggak bingung. Saya punya solusi Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat min 4X. Nah, berarti kalau misalnya saya punya Y 0 sama dengan 1, X-nya 0, Y 1, berarti di sini 1 sama dengan C1 E pangkat 0 tambah C2 E pangkat 0. Ya, jadi 1 sama dengan C1 tambah C2. Ya, yang ini kita peroleh. Yang kedua, dari sini Y aksen 0 sama dengan 11. Turunkan dulu nih dari sini ke Y aksen. Jadi Y aksen sama dengan, ini turunan E pangkat X itu kan E pangkat X ya. Jadi C1 E pangkat X ditambah, nah turunan E pangkat min 4X berarti min 4-nya diturunkan ya. Min 4X-nya diturunkan, jadi kita peroleh min 4C2 gitu ya. E pangkat min 4X ya. Sehingga kita masukkan nilai Y0 sama dengan 11, Y aksen 0 sama dengan 11. Jadi di sini 11 sama dengan C1 kali E pangkat 0 min 4 kali kali C2 kali E pangkat 0 ya, sehingga kita peroleh 11 sama dengan C1 min 4C2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan dua persamaan. Ya, kita sudah mendapatkan dua persamaan, yang ini dan yang ini. Ya, di sini. Nah, kalau udah dalam dua persamaan kayak gini, jelas kita bisa menemukan atau memperoleh nilai C1 dan C2. Ini salah nih, ini mestinya min 4C2 ya, gitu ya. Jadi yang benar ya ini. Jadi kalau saya tulis lagi di sini C1 tambah C2 sama dengan 1 ya. Ya, sama dengan 1, lalu C1 min 4C2 sama dengan 11. Jadi kita kurangkan ya, kita kurangkan supaya C1-nya habis ya. Yang ini menjadi 5C2, yang ini menjadi min 10 ya. Jadi C2-nya kita peroleh adalah min 2.
Kalau C2 sudah kita peroleh min 2, otomatis kita bisa mencari C1 ya. Masukkanlah ke salah satu persamaan, boleh yang ini atau yang ini. Gampangnya nih yang ini nih ya. Jadi C2-nya min 2 berarti otomatis C1-nya adalah 3. Ya, ini benar. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilainya ke dalam solusi khususnya. Nah, ini solusi khususnya belum nih. Jadi solusi khususnya adalah SK-nya gitu ya, sama dengan C1. C1-nya apa? C1-nya adalah 3 E pangkat X dikali C2. C2-nya adalah min 2 kali E pangkat min 4X. Ini solusi khususnya. Ya, mudah-mudahan dapat difahami ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh 2. Tentukan solusi umum dari PDB orde 2 berikut. Ya. Nah, seperti biasa, ini P-nya adalah 2, Q-nya adalah 10, ya. Sehingga persamaan karakteristiknya bentuknya seperti ini. Lambda kuadrat tambah 2 lambda tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat tidak bisa difaktorkan, ya. Jadi kita gunakan rumus mencari X1, 2 dengan, bukan X1 sekarang, lambda, saya maaf ya. Lambda 1, 2 menggunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC atau D ya, per 2A. Ya, sehingga kita mendapatkan lambda 1-nya adalah ini, lambda 2-nya adalah ini. Atau bisa kita tulis lambda sama dengan min 1 plus minus 3I. Di mana berarti alfanya adalah min 1, betanya adalah 3. Ya, sehingga solusi umumnya tadi dia kan rumusnya adalah Y sama dengan E pangkat alfa X gitu ya, dikali C1 cos beta X ya, ditambah C2 sin beta X ya. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya di sini ya, E pangkat min 1X kali C1 cos 3X tambah C2 sin 3X gitu ya. Sehingga kita peroleh hasilnya solusi umumnya adalah yang ini. Ya, jadi mudah ya untuk persamaan diferensial biasa orde 2 dengan Rx-nya tadi sama dengan 0. Kita bisa peroleh solusi homogen atau YH ya. Solusi homogen itu bisa disingkat dengan sama dengan YH gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana kalau misalnya Rx-nya tidak sama dengan 0 ya. Bagaimana yang Rx-nya tidak sama dengan 0? Nah, jika Rx tidak sama dengan 0, ada dua metode yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah metode koefisien tak tentu. Yang kedua adalah variasi of parameter atau variasi parameter. Ya. Dan solusi dari PDB tersebut ya adalah ini. Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH itu adalah solusi homogen yang tadi Ibu ceritakan. Homogen di mana Rx itu sama dengan 0 ya, dan YP adalah solusi non homogen ya, atau solusi partikular. Nah, disebutnya YP ya, solusi partikular. Nah, kita coba lihat bagaimana dengan metode yang pertama, koefisien tak tentu. Nah, dalam metode koefisien tak tentu ini artinya kita adalah menduga ya, menduga si YP-nya itu, kalau YH udah jelas tadi ya, Rx-nya dibuat 0, YH-nya kita bisa dapat. Nah, untuk mendapatkan YP ya kita duga-duga Rx itu ya, Rx ya, YP sebagai Rx plus semua variasi turunan dari Rx. Jadi kita duga YP-nya ya, kita tebak ya, kita tebak YP-nya gitu ya. Setelah kita tebak YP-nya, kita cari turunan pertama keduanya, lalu substitusikan ke dalam persamaannya, lalu kita akan memperoleh nanti YP solusi partikular.
ya. Nah, menduga-duganya nggak sembarangan menduga ya, tapi menduga-duganya itu adalah dia dilihat dari Rx-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya Rx-nya cos X, ya, maka YP-nya kita duga gitu dia adalah A cos X tambah B sin X. Kalau sin X, dia kita duga karena trigonometri juga, ini A cos X tambah B sin X. Kalau E pangkat X, ini A kali E pangkat X. Kalau X kuadrat, berarti kita duga YP-nya AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau E pangkat X tambah X, itu berarti dijumlahkan ya. Kalau E pangkat X sendiri kan tadi A, E pangkat X. Kalau linear berarti tambah BX tambah C. Nah, dari sini kita akan mencari, kan kalau misalnya kita hanya menduga YP-nya segini, ya belum selesai. Karena kita harus mencari nilai koefisien ini. A, B, ya berarti ini juga kita cari, ini kita cari. Kita akan mencari A, B, C-nya. Ya, baik. Simple sebenarnya logikanya. Oke, biar tidak pusing kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini kita punya PDB dengan Rx-nya sudah tidak 0 lagi ya. Dia itu adalah 5 sin 2x ya, itu Rx-nya. Nah, dan kita akan mencari solusinya ya. Solusinya tadi apa? Ingat solusinya Y sama dengan YH tambah YP. YH diperoleh dari solusi homogen yang mana Rx-nya sama dengan 0. Kita buat persamaan karakteristik, kita dapatkan lambdanya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, saya tidak akan menjelaskan lagi ya. Jadi ini atau boleh deh ya, kita coba berarti ini kita punya persamaan karakteristiknya lambda kuadrat tambah 3 lambda min 4 sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh lambdanya adalah plus 4. Ini sebenarnya soal yang tadi ya. Lambda sama dengan kali lambda min 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh lambdanya sama dengan min 4 dan lambdanya sama dengan 1. Ya, sehingga solusi homogennya adalah ini. Ya, solusi homogennya adalah itu. Sekarang ini kita sudah dapat, tinggal mencari yang YP. YP itu dengan menduga kira-kira YP-nya apa nih ya. Nah, oke. Kita duga dulu kalau misalnya bentuk Rx-nya adalah 5 sin 2x ya, karena Rx adalah 5 sin 2x, maka kita misalkan YP-nya itu adalah A sin 2x tambah B sin 2x. Jadi kalau misalnya ininya, sebentar, kalau misalnya ininya 5 gitu ya, kalau ininya 5, berarti ininya juga harus 5. Gitu, ya. Karena ini tadi soalnya adalah 2x ya, jadi ininya pun harus 2x. Oke, ya, jadi menduganya itu berdasarkan Rx-nya bentuknya apa. Nah, setelah itu ya, kita duga ini yang tadi ya. Lalu kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari YP ini berarti kalau A sin 2x diturunkan berarti dia jadi 2A cos 2x. Lalu B cos 2x diturunkan menjadi min 2B sin 2x. Setelah itu kita turunkan lagi sampai kedua. Kenapa harus sampai kedua? Karena nilai-nilai ini ya, Y ya, lalu Y aksen, lalu turunan keduanya ini akan disubstitusikan semuanya ke dalam persamaan. Ya. Jadi kita cari turunan keduanya, kita peroleh ini, lalu kita substitusikan nilai tersebut ke persamaan ini sehingga hasilnya di sini. Ya. Bisa kalian kotret. Setelah itu kita sederhanakan. Kita lihat hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Ya. Dari sini kita bisa menyamakan bahwa ya si nilai ini dia kan koefisien di depan sin 2x. Dia sama dengan nilai 5. Gitu. Ya, sehingga ini disederhanakan min 8A, min 8A, min 6B sama dengan 5. Dan untuk yang satu lagi, dia sama dengan berapa nih? Untuk yang ini. Nah, untuk yang ini, sorry bentar.
Oh ya, untuk yang ini dia sama dengan berapa? Gak ada temannya di sini. Dia sama dengan ini, sorry, 2x-nya masih di sini. 2x tambah 0 kali cos 2x. Jadi otomatis yang merah ini akan sama dengan 0. Atau ini sama dengan 6A min 8B sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, bisa kita eliminasi dan kita peroleh nilai A dan B-nya. Kalau A dan B-nya sudah kita peroleh, artinya YP-nya, balik lagi ke sini, ya, YP-nya ya, itu adalah, kita masukkan nilainya, A min 0,4 sin 2x ya, dikurang 0,3 cos 2x. Sehingga Y-nya, jangan lupa belum selesai, Y-nya adalah YP tambah YH. Jadi hasilnya yang ini. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya, simple sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat ada contoh 2 ya. Ini katanya kasus khusus nih ya. Tentukan solusi umum dari Y double aksen tambah 3Y aksen min 4Y. Ini 2, jangan di sini. Sama dengan 2E pangkat. Nggak kelihatan, Ibu jadi kelupaan. 2 pangkat X. Nah, ini kita hapus. Ya, sehingga Rx-nya adalah 2E pangkat X. Ya, YH-nya ini sama ya, kayak soal sebelumnya. Nah, sedangkan berarti kalau misalnya Rx-nya sama dengan 2E pangkat X, berarti kita YP-nya itu menduganya E pangkat X. A kali E pangkat X gitu ya. Namun kita lihat di solusi homogen, itu sudah ada C1E pangkat X di sini. Jadi ini sama. Ya. Sehingga kalau sama, nah kita harus tambahkan faktor lain misalnya A X E pangkat X gitu ya, karena dia sudah sama ya. Jadi E pangkat X adalah bagian dari YH ya. Jadi EX harus dikalikan X atau X kuadrat untuk memperoleh solusi yang benar ya. Sehingga kita sekarang tentukan YP-nya itu adalah AX E pangkat X, lalu kita cari turunan pertama, cari turunan kedua, lalu substitusikan ke dalam persamaan ini, lalu kita peroleh ya, setelah disederhanakan bentuknya seperti ini, artinya ini 2A tambah 3A, 5A adalah sama dengan 2. Ya, 5A sama dengan 2, sehingga 2A sama dengan 0,4 ini. Sehingga kita bisa masukkan lagi YP-nya itu adalah A-nya tadi berapa? 0,4 X E pangkat X. Sehingga solusi umumnya adalah yang ini. Ya, ini adalah YH, yang ini adalah YP. Seperti itu. Mudah-mudahan mudah ya dimengerti. Ya, selanjutnya adalah setelah kita tadi menggunakan salah satu metode yaitu koefisien tak tentu, kita sekarang akan bagaimana caranya menyelesaikan PDB order 2 tadi untuk khususnya yang Rx-nya tidak sama dengan 0 dengan menggunakan variasi parameter. Ya, menggunakan variasi parameter ini sebelumnya sebenarnya sudah ada cara untuk menurunkannya sehingga dia bisa memperoleh V1 aksen dan V2 aksen. Jadi seperti ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan diferensial Y double aksen, ya sebentar. Y double aksen tambah PY tambah QY sama dengan Rx ya. Dia memiliki solusi homogennya misalnya ini ya. YH sama dengan U1X tambah U2X. Lalu dia memiliki solusi partikularnya itu adalah V1X kali U1. U1 ini adalah yang tadi homogen, lalu tambah V2X kali U2X. Nah, cuman V1 V2-nya berapa nih? Gitu ya. V1 V2-nya berapa? Nah, dan berdasarkan setelah diturunkan gitu ya, ada penurunannya, kita bisa peroleh nilai V1 aksen dan V2 aksen menggunakan metode Cramer ya. Nah, V1 aksen ini adalah kita lihat di sini
sebuah matrik ya, 0, Rx, U2, U2 aksen ya. Lalu di bawahnya ada U1, U1 aksen, U2, U2 aksen ya. Untuk V2 juga sama, V2 aksen juga ini sama ya bawahnya, dan ini disebut determinan Wronskian ya, atau determinan W. Nah, jadi sebenarnya mudah, kita tinggal memasukkan nilai Rx, lalu kita cari U, U1, U2, U1 aksen, U2 aksen ya. Biar lebih mudahnya kita lihat contoh soal berikut. Tentukan solusi umum dari Y double aksen tambah 4Y sama dengan secant X. Ini artinya Rx-nya itu sama dengan secant X ya. Lalu persamaan karakteristiknya kita peroleh ini ya, lambda kuadrat tambah 4 sama dengan 0, sehingga kita memiliki akar-akarnya adalah plus minus 2i ya. Sehingga Y homogennya adalah ini, C1 cos 2x tambah C2 sin 2x ya. Karena kalau misalnya kita punya lambdanya plus minus 2i, ini artinya alfanya sama dengan 0, betanya sama dengan 2 ya. Berdasarkan rumusnya tadi kan, rumus solusi homogennya adalah E pangkat alfa x gitu ya. Berarti E pangkat 0 kali C1 cos ya beta X atau 2X tambah C2 sin 2X gitu ya. Nah, jadi di sininya jadi 1 ya, sehingga hasilnya IH-nya adalah ini. Nah, setelah kita peroleh IH-nya ini, berarti kita misalkan yang ini adalah U1, yang ini adalah U2 gitu ya. U1 dan U2. Sehingga kita bisa mendapatkan V1 V2 ya, V1 aksen V2 aksen, tapi kita cari dulu kalau kita punya U1 sama dengan cos 2x, U2 sama dengan sin 2x, cari dulu U1 aksen dan U2 aksen ya. U1 aksennya berarti dia min ya, min 2 sin 2x, dan U2 aksennya adalah 2 cos 2x. Nah, kalau kita sudah punya ini, dan Rx-nya juga adalah secant X, ya, kita bisa masukkan ke rumus ini. Ya, kita lihat pada slide berikutnya. Jadi Wronskiannya itu ya, yang ini adalah U1 aksen. U1-nya tadi cos 2x, U1 aksennya adalah min 2 sin X, ini U2 aksen ya. Lalu kalau kita cari ini, kita cari determinannya, ini nilainya hasilnya 2. Dari mana 2? Ini kan berarti kanan kurang kiri ya. Cos 2X kali 2 cos 2X kurang gitu ya. Dikurang sin 2X kali min 2 sin 2X ya. Itu sama dengan ini cos kuadrat 2X atau 2 cos kuadrat 2X ditambah 2 sin kuadrat 2X ya. Ini dikalikan. Sama dengan 2-nya kita keluarkan, cos kuadrat 2X tambah sin kuadrat 2X sama dengan 2 dikali, kita tahu bahwa ini nilainya adalah 1 ya, sama dengan 2. Nah, ini. Jadi ini yang bawahnya sudah dicari tadi ya, ini ya, 2. Nah, berarti V1 aksennya adalah tadi apa? 0, Rx gitu ya. Ininya U2 aksen. Kalau V2 aksennya di sini adalah U1 aksen, di sini 0 Rx ya. Jadi kita cari juga di sini nilainya 0 kali 2 cos 2x, 0 dikurang sin 2x kali secant x. Ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini adalah min sin X untuk V1 aksen. Ya. Nah, berarti untuk V1-nya kita tinggal integralkan ya. Kalau misalnya V1 aksennya min sin X, berarti V1-nya adalah cos X. Ya, diintegralkan. Untuk V2, kita sama juga mendapatkan V2-nya ini, V2 aksen. Ya, sehingga kita peroleh V2-nya adalah integral. Ya, integral dari ini. Dan kita peroleh hasilnya ini ya, sehingga kita sudah dapat V1 V2 ya
dan juga U1 U2-nya udah ada. Berarti YP-nya ini tinggal dimasukkan ya ke dalam rumus sebelumnya, dan solusi umumnya adalah menjumlahkan yang pertama solusi khusus ditambah dengan YP. Ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin untuk pertemuan video kali ini saya cukupkan di sini. Jadi memang untuk PDB Order 2 ini tadi kita ada membahas mengenai solusi homogen yang mana Rx-nya adalah sama dengan 0. Lalu ketika Rx-nya tidak sama dengan 0, ada dua metode yang bisa kita selesaikan, yaitu adalah koefisien tak tentu dan juga variasi parameter. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.